Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya William Saputro, dosen dari Program Studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik dan Sains, Universitas Pembangunan Nasional, Veteran Jawa Timur. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan unjuk kerja di Dharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT sertifikasi dosen di bidang pendidikan dalam bentuk kegiatan belajar mengajar. Mata kuliah yang diajarkan adalah mata kuliah Termodinamika 1 yang dapat diambil pada semester 2. Mata kuliah ini memiliki bobot teori 2 SKS dan termasuk dalam mata kuliah dasar program studi teknik mesin. Mata kuliah Termodinamika 1 membahas hukum-hukum termodinamika dan pemanfaatannya dalam praktik rekayasa. Pada mata kuliah ini, mahasiswa belajar tentang sifat-sifat zat murni, hukum-hukum termodinamika, entropi, dan aplikasinya. Capaian pembelajaran lulusan ataupun CPL yang dibebankan pada mata kuliah Termodinamika 1 terdiri dari 3. CPL 1 mampu memahami dan menerapkan prinsip dasar termodinamika dalam menyelesaikan satu model permasalahan. CPL 2 mampu mengaplikasikan prinsip dasar termodinamika dalam menganalisis suatu data dan hasil eksperimen. CPL 3 mampu merancang dan merekayasa suatu konsep maupun teknologi dalam menyelesaikan permasalahan teknologi mutakhir di bidang material, manufaktur, teknik biomedik, dan konversi energi, serta mampu melakukan manajemen proyek sesuai dengan pengembangan dunia industri berlandaskan prinsip ekonomi, kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan keberlanjutan. Mata kuliah Termodinamika 1 terdiri atas 7 subjek MK. Pada akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan, menghitung, menerapkan, dan menganalisis konsep dasar termodinamika. Hukum pertama pada sistem tertutup dan terbuka, serta hukum kedua beserta penerapannya untuk menyelesaikan permasalahan dengan tepat. Perkuliahan ini terdiri dari 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan pembelajaran, 1 kali ujian tengah semester ataupun UTS, dan 1 kali ujian akhir semester ataupun UAS. Mata kuliah Termodinamika 1 memiliki bobot 2 SKS teori, sehingga setiap pertemuan dilaksanakan selama 2 kali 50 menit tatap muka, disertai penugasan terstruktur dan kegiatan belajar mandiri. Sistem penilaian dalam mata kuliah Termodinamika 1 dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan selama 1 semester. Penilaian tidak hanya didasarkan pada hasil ujian, tetapi juga mempertimbangkan proses pembelajaran dan keterlibatan mahasiswa. Komponen penilaian meliputi tugas, latihan soal, kuis, keaktifan, dan diskusi dengan bobot sebesar 35%. Kehadiran mahasiswa memiliki bobot sebesar 5%, sedangkan ujian tengah semester dan ujian akhir semester masing-masing memiliki bobot sebesar 30%. Dengan pembobotan tersebut, total penilaian adalah 100%. Untuk buku referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini, kita dapat menggunakan, pertama, menggunakan karangan Moran dengan judul Fundamental of Engineering Thermodynamics. Yang kedua, kita dapat menggunakan karangan Cengel dengan judul Thermodynamics and Engineering Approach. Pengumpulan tugas pada mata kuliah Termodinamika 1 dilakukan melalui e-learning UPN Veteran Jawa Timur. Setiap mahasiswa akan mengunggah tugas pada kelas mata kuliah sesuai dengan topik dan jadwal pertemuan. Mahasiswa wajib membaca petunjuk tugas, memperhatikan format penulisan, serta mengumpulkan jawaban melalui menu penugasan sebelum batas waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan video pembelajaran pada mata kuliah Termodinamika 1 dengan topik hukum kedua termodinamika dan penerapannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Baik ya? Oke, sebelum kita memulai kelas pada pagi hari ini ya, sebaiknya kita berdoa dahulu. Oke, berdoa bisa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita memulai mata kuliah yang akan saya ajarkan, saya akan absensi dulu ya untuk kalian semua. Yang pertama, Alvin. Oke. Kemudian Pedro Sinaga. Magdalia. Oke.
Oke, absensinya sudah selesai ya. Selanjutnya kita akan melanjutkan perkuliahannya ya. Pada hari ini di pertemuan ke-11 ya. Untuk mata kuliah termodinamika 1, saya akan membawakan materi terkait dengan hukum kedua termodinamika dan penerapannya ya. Nah, adapun tujuan untuk pembelajaran mata kuliah ini yang pertama yaitu setelah mengikuti pembelajaran kalian diharapkan dapat menjelaskan konsep dan prinsip dasar hukum kedua termodinamika. Yang kedua, diharapkan dapat membedakan pernyataan Kelvin Planck dan pernyataan Clausius. Yang ketiga, menghitung efisiensi termal serta membandingkannya dengan efisiensi maksimum Carnot. Ya. Jadi diharapkan ketiga tujuan pembelajaran ini dapat kalian kuasai ya hingga nanti berakhirnya mata kuliah ini. Kemudian sebagai pendahuluan di sini saya memiliki dua gambar ya, yang dimana gambar yang pertama ini adalah gambar sebuah mobil yang sedang melaju. Kemudian yang kedua adalah gambar secangkir kopi ya dengan temperatur yang tinggi. Nah, dari kedua gambar ini dan relasinya ya dengan materi sebelum yang telah saya ajarkan terkait hukum pertama termodinamika, ada yang dapat menjelaskan nggak terkait dengan gambar ini? Silakan. Oke, Nathan. Permisi, nama saya Nathan Ali dari Astronom. Saya ingin menjawab untuk yang gambar pertama ini ada mobil bergerak. Ini menggunakan hukum termodinamika 1, di mana energi itu tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan, melainkan dapat diubah bentuknya. Jadi dari energi kimia bahan bakarnya itu diubah menjadi energi panas, lalu dari panas diubah menjadi mekanik untuk menggerakkan rodanya itu. Oke, benar ya. Untuk yang gambar pertama di sini kalau kita tinjau dari hukum pertama termodinamika ya, di mana hukum pertama itu energi tidak dapat diciptakan atau tidak dapat dimusnahkan, tetapi dia dapat berpindah, ya kan? Nah, seperti yang dijelaskan oleh Nathan ya, di mana dia berpindah dari energi kimia, energi panas kemudian menjadi energi mekanik ya. Oke, kalau yang nomor 2, Nathan, gambar yang kedua. Nomor 2 itu hukum termodinamika yang kedua, Pak. Jadi perpindahan energi. Perpindahan energi. Ya, jadi tiap energi yang ada itu dari energi dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Jadi kopinya itu kan panas, Pak. Dia energi panasnya itu mengalir ke suhu lingkungan. Jadi kopinya jadi dingin. Oh, oke. Jadi di sini ada perpindahan panasnya ya, ataupun energinya dari temperatur yang dingin menjadi dari temperatur yang tinggi menjadi rendah ya, ataupun yang lebih dingin. Oke, kasih plus dulu dong buat Nathan. Oke, kalau kita tinjau ya dari dua gambar yang sudah dijelaskan temannya tadi ya, kita dapat melihat dari hukum pertama termodinamika. Tapi kalau kita tinjau dari arah dan perpindahan energinya ya, kita tidak dapat meninjau dari hukum pertama. Kita dapat meninjau dari hukum kedua ya, di mana hukum kedua termodinamika yang kita pelajari nanti ya, dapat menjelaskan kedua gambar ini ya, berdasarkan arah perpindahannya. Oke, kalau kita lihat di mana tadi sudah disampaikan temannya ya, untuk hukum pertama dia hanya menjelaskan kekekalan energi ya, belum menjelaskan arah proses dan kemungkinan proses itu berlangsung. Yang kedua, energi memang kekal, tetapi tidak semua proses yang memenuhi kekekalan energi dapat terjadi secara spontan. Untuk menentukan arah proses dan apakah suatu proses mungkin berlangsung, kita memerlukan hukum kedua ya. Ingat, kata kuncinya di sini adalah dapat terjadi secara spontan ya. Oke, di sini adalah kata kunci dari hukum kedua termodinamika ya. Semua yang ada di dunia ini dapat terjadi secara spontan. Nah, apabila ya kita membalikan ataupun reverse ya, maka kita harus memerlukan energi tambahan. Ya, itu kata kuncinya. Oke, berikutnya kalau kita tinjau perbedaan antara hukum pertama dan hukum kedua termodinamika. Kita lihat yang sebelah sana ya, sebelah kiri, menjaga kuantitas energi ya. Kemudian menyusun neraca energi, tidak menentukan arah proses. Yang terakhir adalah tidak menetapkan batas efisiensi. Nah, ini adalah ciri-ciri dari hukum pertama termodinamika. Nah, perbedaannya dari hukum pertama dan hukum kedua, di mana hukum kedua dia dapat menentukan arah proses ya. Kemudian menilai kelayakan proses
menetapkan batas unjuk kerja serta mengukur irreversibilitas. Nah, ini adalah perbedaan dari hukum pertama dan keduanya, ya. Nah, bagaimana kalau kita berikan contoh ya penggunaan hukum kedua termodinamika dalam kehidupan sehari-hari? Nah, apa yang dapat dijawab dari hukum kedua? Yang pertama adalah arah proses, ya. Bisa dia spontan atau tidak, ya. Misalkan tadi dijelaskan oleh Nathan, secangkir kopi yang panas, ya kan? Bagaimana arah perpindahan panasnya dari suhu yang lebih tinggi menuju ke suhu yang lebih rendah. Nah, itu adalah arah prosesnya. Apakah dia terjadi secara spontan? Spontan, ya kan? Nah, itu adalah hukum kedua termodinamika. Kemudian yang kedua, kesetimbangan. Kapan sistem berhenti atau berubah? Nah, ini dapat dijawab juga dari hukum kedua termodinamika. Kemudian yang ketiga, batas unjuk kerja, seberapa besar efisiensi maksimum. Misalkan kalian mempunyai sepeda motor yang notabene-nya ada di situ mesin bensin, ya kan? Di situ ada batas maksimum efisiensi yang dihasilkan dari mesin tersebut. Kira-kira berapa efisiensi maksimumnya mesin bensin? 20 sampai 30%. Nah, itu adalah batas unjuk kerja yang dapat dinyatakan dari hukum kedua. Kemudian irreversibilitas, apa penyebab kehilangan potensi kerja. Nah, kalau misalkan tadi temennya jawab 20 sampai 30%, berarti kan dia tidak 100%. Ada sesuatu yang hilang ataupun heat loss-nya. Nah, itu dijawab dengan nomor 4 ini ya, irreversibilitasnya. Kemudian yang kelima adalah skala temperatur. Bagaimana temperatur absolut didefinisikan. Kalau misalkan di hukum kedua, kita biasa menggunakan skala Kelvin. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi properti. Bagaimana energi dalam dan entalpi dikaitkan dengan data eksperimen. Keseluruhan ini adalah aspek yang dapat dijawab dari hukum kedua, ya. Selanjutnya adalah reservoir termal. Oke, di sini didefinisikan reservoir termal adalah suatu sistem dengan temperatur selalu konstan, meskipun energinya ditambah atau dikurangi lewat perpindahan panas. Contohnya apa? Contoh yang paling sederhana, ya. Di sini ada atmosfer bumi pertama, ya. Seluruh di alam ini ya tentunya di sini mengandung atmosfernya, ya. Nah, ini adalah contoh dari reservoir. Yang kedua adalah laut dan danau besar, ya. Ketiga, bongkahan padat berukuran besar. Kemudian tungku atau ruang pembakaran. Ini adalah contoh dari reservoir. Nah, kalau kita lihat sistem pada reservoir ini ya terdiri dari sumber kalor dan penyerap kalor. Ada dua, ya. Di mana ini sistemnya ada sumber kalor TH, ya. Kemudian ada penyerapan kalor TI, ya. Ini adalah gambaran dari sistem reservoir termal. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pernyataan hukum kedua termodinamika, ya. Nah, ini adalah bagian penting dari hukum kedua termodinamika, di mana ada 3 pernyataan yang terkenal, ya. Yang pertama adalah pernyataan Clausius, yang kedua pernyataan Kelvin-Planck, yang ketiga pernyataan entropi. Nah, 3 pernyataan ini ya adalah pernyataan yang akan kita gunakan, yang akan kita pelajari ya hingga nanti mata kuliah termodinamika 1 selesai, ya. Dimana kalau kita lihat di sini ya, ketiga pernyataan ini ya tidak ada pernyataan sederhana yang dapat menangkap semua aspek dari hukum kedua. Beberapa formula alternatif hukum kedua dapat ditemukan di beberapa literatur teknik, tapi 3 ini adalah yang paling terkenal, ya. Saya akan menjelaskan satu persatu, ya. Yang pertama adalah pernyataan Clausius. Nah, kalau kita lihat di sini pernyataan Clausius ya, bunyinya tidak mungkin sembarang sistem beroperasi sedemikian rupa sehingga satu-satunya hasil atau akibat adalah transfer energi dari benda yang lebih dingin ke lebih panas, ya. Kalau kita lihat di sini adalah contoh dari gambarannya, di mana di sini ada reservoir hot, kemudian di sini adalah cool-nya yang dingin ya, yang di sini panas, yang di sini dingin. Kemudian di sini saya berikan 2 metal ya, batang metal sisi kiri dan sisi kanannya. Nah, secara teori ya berdasarkan pernyataan Clausius ya pasti nanti akan terjadi perpindahan panas, ya kan? Dari mana perpindahan panasnya? Tentunya dari reservoir yang panas menuju ke dingin, ya. Itu akan terjadi secara spontan, ya. Itu adalah hukum kedua termodinamika, ya. Ingat tadi di awal. Nah, apakah dapat terjadi sebaliknya dari reservoir dingin ke reservoir panas secara spontan? Tidak, ya. Nah, dapat terjadi apabila dia
memerlukan energi atau ditambah energi ya. Nah, ini adalah pernyataan Clausius. Pernyataan Clausius tidak mengesampingkan kemungkinan transfer energi dari benda lebih dingin ke yang lebih panas ya. Makanya saya bilang tadi, kalau dari dingin ke panas bisa dapat terjadi ya apabila dia ditambahkan energi dari luar ya. Itu ya. Kemudian yang kedua adalah pernyataan Kelvin Planck dari hukum kedua termodinamika. Nah, pada sebuah mesin kalor ya tidak mungkin menerima panas hanya dari satu reservoir lalu mengubah seluruh panas tersebut menjadi kerja. Agar dapat bekerja dalam siklus, sebagian energi harus tetap dibuang ke reservoir dingin. Karena itu efisiensi mesin kalau tidak pernah mencapai 100% ya. Ini mutlak ya, tidak pernah mencapai 100%. Nah, kalau kita lihat di sini ada diagramnya ya. Di mana yang di atas adalah thermal reservoir yang lebih panas, kemudian di dalam ini ya, ini adalah sebuah sistem. Nah, kemudian yang garis putus-putus ini adalah boundary-nya, ya kan, batasannya, batas sistem. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini terjadi perpindahan energi atau perpindahan panas ya, key cycle ya, yang di atas menuju ke ruang batasan sistemnya tadi, ke sistemnya ya. Nah, kemudian dari sistem ini ya akan menghasilkan kerja, ya kan, kerja siklus. Nah, kemudian di sini tidak ada pembuangan ke reservoir dingin, ya ini tidak mungkin, ya kan? Tidak mungkin seluruhnya dikonversi menjadi kerja 100%, itu tidak mungkin. Pasti ada yang keluar ke reservoir dingin, ya. Sehingga di sini dia menyampaikan karena itu efisiensi mesin kalor tidak pernah mencapai 100%. Oke. Nah, kalau di sini kita lihat ada 3 gambar, ya. Nah, ini gambar apa? Mesin diesel. Ini mesin bensin. Ini turbin. Oke. Ada yang tahu berapa efisiensi masing-masing mesin ini? Coba. Habib, ya silakan. Untuk mesin diesel itu efisiensinya dari 30 sampai 40%. 30 sampai 40. Oke, mesin bensin? Untuk mesin bensin dari 20 sampai 30%. Oke, lanjut. Kalau di turbin itu ada 30 sampai 45% untuk efisiensi. Oke, benar ya. Kasih aplaus dulu dong buat Habib. Oke ya. Jadi untuk mesin diesel sendiri karena kompresinya memang lebih tinggi ya, dia lebih tinggi efisiensinya sekitar 30 sampai 40 dibanding dengan mesin bensin, ya kan? Kemudian yang turbin ini hampir sama ya, 30 sampai 40%. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah analisa pernyataan dari Kelvin Planck yang tadi saya jelaskan. Nah, di mana batasan hukum pertama termodinamika ya, ini menyatakan untuk sistem yang menjalani suatu siklus, ya, perubahan energi total sistem adalah 0. Ya. Oleh karena itu berdasarkan hukum pertama termodinamika, di mana kerja siklus yang dihasilkan itu sama dengan panas yang panas yang masuk ya, ataupun key cycle-nya dalam satu siklus ya. Nah, namun di sini ada pertanyaan. Namun hukum pertama belum menjelaskan apakah seluruh kalor tersebut dapat diubah menjadi kerja. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini ya, kita membutuhkan yang namanya hukum kedua. Berdasarkan hukum kedua termodinamika, sistem yang beroperasi secara siklik dan hanya berinteraksi dengan satu reservoir tidak dapat menghasilkan kerja yang bersifat kerja yang bersih positif ya nilainya. Dimana kalau kita lihat kerja siklusnya itu kurang atau sama dengan 0 ya. Ini untuk single reservoir. Nah, kemudian di sini ada catatan nih ya. Agar mesin kalor dapat menghasilkan kerja, sistem harus berinteraksi dengan paling sedikit 2 reservoir, seperti yang tadi saya jelaskan di Kelvin Planck ya. Harus ada energi yang dibuang ke lingkungan. Makanya di sini dia memberikan keterangan ada 2 reservoir. Reservoir panas sebagai sumber kalor dan reservoir dingin sebagai tempat pembuangan sebagian kalor. Gitu ya. Ini harap dicatat ya untuk pernyataannya ini. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah terkait dengan entropi ya. Nah, entropi ini adalah salah satu materi yang penting juga ya buat kalian pelajari, di mana definisi dari entropi sendiri adalah ukuran penyebaran energi, kata kuncinya, dan ketidakmampuan energi untuk seluruhnya diubah menjadi kerja. Nah, kalau kita lihat di sini, massa dan energi merupakan contoh sifat ekstensif yang sudah lazim dikenal dalam termodinamika. Nah, entropi ini dapat ditransfer dan diproduksi tetapi tidak dapat
musnahkan ya. Nah, di sini ada rumus dari entropi di persamaan 5.2 ya. Di mana kalau nanti kalian lihat di bukunya referensi ya, yang sudah saya berikan sebelumnya ya. Ini rumusnya adalah perubahan di dalam jumlah entropinya ya, yang dikandung dalam entropi ya, dengan sistem selama waktu interval tertentu itu sama dengan jumlah netnya dari entropi yang ditransfer ya melewati boundary system ya, batasan sistem selama interval waktu tertentu, kemudian ditambah dengan jumlah dari entropi yang diproduksi ya di dalam sistem selama interval waktu tertentu ya. Ini adalah rumus dari entropi 5.2 ya. Nah kemudian, saya pengen tanya nih ya, di sini ada dua gambar ya. Kalau kita lihat satu kopi ya, kopi yang panas, kemudian satu lagi kopi yang dingin ya. Nah, paling enak ya pagi-pagi gini kita ngopi ya kan. Nah, kira-kira dari gambar ini ya, ada yang mau menjelaskan nggak ya? Ini terkait dengan pernyataan entropi hukum kedua. Silakan. Habib. Ya, silakan Habib. Nama saya Habib Pranovianto. Di sini izin menjawab dari dua gambar tersebut merupakan gambar yang dapat menyimpulkan atau mendefinisikan mengenai entropi. Yang pertama adalah gambar kopi panas yang dibuka. Nah, entropi sendiri merupakan luasan peredaran energi. Jadi ketika kopi panas dibuka, kemudian panasnya menyebar ke lingkungan, maka kopi tersebut akan dingin seiring berjalan dengan waktu. Kemudian untuk yang selanjutnya terdapat kopi yang diberi es, yang mana terdapat tambahan suhu dengan kalor yang sangat rendah dengan es batu, maka lama-kelamaan arahnya dari energi yang panas menuju ke suhu yang lebih tinggi. Oke, benar ya. Jadi untuk jawaban yang diberikan Habib tadi ya terkait dengan dua gambar ini ya, di mana ada perpindahan energi. Nah, di situ dapat kita uraikan ya, di mana semakin tersebarnya energi dan semakin banyak kemungkinan susunan mikroskopik pada sistem ya. Sistem itu yang sistem ini yang tadi dua, maka semakin besar entropinya ya. Artinya kalau dia semakin menyebar ya, tidak kita tutup nih ya, berarti entropinya akan semakin tinggi ya, akan semakin besar ya. Begitu juga ini ya, apabila awalnya kita hanya mengisi sebuah es ya, kemudian kita tambahkan di sini cairan ya, air, kemudian es batunya ini akan mencair ya, sehingga entropinya akan semakin besar gitu ya. Oke, selanjutnya di sini ada definisi dari proses irreversible dan proses reversible. Nah, kalau kita lihat secara definisi ya, perbedaannya adalah ya, pada irreversible. Nah, di sini sistem dan lingkungannya tidak dapat dikembalikan secara sempurna. Nah, kemudian kalau reversible, sistem dan lingkungannya dapat dikembalikan tepat ke keadaan awal. Oke, ada yang mau kasih contoh proses irreversible sama reversible? Ya, silakan. Kalau di proses irreversible terdapat pada mesin bensin, dimana kalau kita meninjau secara efisiensi yang dihasilkan kan sekitar 20-30%. Dan efisiensi dari mesin bensin tidak dapat dari kerjanya kan tidak dapat dikembalikan 100%-nya. Maka itu dapat dikatakan bahwa prosesnya irreversible. Oke, benar. Siapa namanya? Raka. Mas Raka. Oke, kasih aplaus dulu dong buat Mas Raka. Oke, benar ya. Oke, selanjutnya untuk suatu sistem yang menjalani siklus tenaga bekerja di antara dua reservoir termal, reservoir panas dan reservoir dingin, sistem menerima kalor itu simbolnya adalah QH ya, notasinya. Kemudian menghasilkan kerja bersih W cycle dan membuang sisa kalor QC ke reservoir dingin. Di mana untuk menghitung efisiensinya ya, kita dapat menggunakan persamaan 5.4. Ya. Efisiensinya adalah W cycle dibagi dengan QH. Atau dapat kita tulis menjadi 1 minus QC dikurang dengan QH. Ya, karena W cycle itu adalah QH minus QC. Ya kan? Kemudian yang kedua, kita dapat juga menghitung efisiensi maksimum. Nah, efisiensi maksimum teoritis hanya dapat dicapai oleh siklus reversible yang bekerja di antara temperatur yang sama, yaitu siklus Carnot. Nah, di mana rumusnya adalah efisiensi maksimumnya sama dengan 1 minus TC dibagi dengan QH. Samaan 5.9. Oke. Selanjutnya di sini ada latihan soal ya. Saya ingin kalian mengerjakan dulu ya di buku kalian. Silakan dikerjakan dulu untuk soal latihan pertama ini. Oke, sudah 10 menit ya. Ada yang mau nulis di depan untuk menyelesaikan soalnya? Oke, Mas Raka, silakan Mas Raka.
Oke, kalau kita lihat di sini untuk yang dijawab oleh Raka ya, di sini efisiensi maksimumnya adalah 80% ya. Tadi sudah dibahas ya oleh Raka. Oke, jadi yang A, B, dan C sudah benar jawabannya untuk Raka. Kasih aplaus dulu dong buat Raka. Jadi untuk hari ini ada kuis, silahkan untuk teman-teman semuanya bisa untuk scan barcode-nya ya. Kita akan kuis ya terkait dengan materi yang disampaikan tadi. Ya, silakan. Oke, kita start. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Yeah. Skornya oke, Nathan ya. Nomor 2. Berapa minimal reservoir panas yang bekerja pada mesin kalor? Oke, jawabannya lebih dari 1 ya. Kita lihat. Wah, tetap Nathan. Nomor 3. Saya memiliki kopi, lama-lama menjadi dingin setelah awalnya panas. Apakah hal tersebut termasuk perpindahan energi? Oke, silakan dijawab. Oke, ini pasti jawabannya benar semua ya. Tidak mungkin yang salah ini. Oke, kita lihat. Oh, Mahes ya. Soal nomor 4. Manakah persamaan hukum pertama termodinamika yang benar? Oke, silakan dijawab. Oke, 10 orang menjawab yang ini ya. P-cycle sama dengan P-cycle. Oke, kita lihat. Raka mulai naik. Oke, terakhir. Kopi pada wadah terbuka lebih cepat dingin daripada wadah tertutup. Mengapa? 4, 3, 2, 1. Wes, ada 1 orang salah ya. Semua gitu. Semua gitu. Kepencet. Oke. Kita lihat untuk nilai akhir ya, skor yang paling tertinggi siapa? Podiumnya ya. Habib juara 3. Apa siapa? Nomor 2, Raka. Pertama siapa? Yeah. Karena sudah selesai untuk materinya ya. Nah, ini ada tugas dari saya ya untuk minggu depan ya. Ada 3 soal tugasnya. Nanti bisa dikumpulkan di e-learning ya. Silakan nanti dikumpulkan jawabannya di e-learning. Oke. Terakhir di sini kesimpulan dari pelajaran hari ini ya. Yang pertama adalah hukum kedua termodinamika menentukan arah dan kemungkinan terjadinya suatu proses. Yang nomor 2, tidak seluruh kalor dapat diubah menjadi kerja karena sebagian harus dibuang ke reservoir dingin. Yang 3, efisiensi termal aktual selalu lebih rendah daripada efisiensi maksimum Carnot. Yang keempat, proses nyata bersifat irreversible. Kemudian dia menghasilkan pembangkitan entropi. Yang terakhir adalah hukum pertama menjelaskan keseimbangan energi, sedangkan hukum kedua menjelaskan batas pemanfaatan energi ya. Oke, untuk kelas hari ini sampai di sini ya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan ya. Kita akhiri untuk kelas hari ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pelaksanaan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pendidikan melalui kegiatan belajar mengajar ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang telah mengikuti pembelajaran dengan baik, serta kepada tim penilai sertifikasi dosen yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan kegiatan ini. Semoga kegiatan pembelajaran ini dapat memberikan manfaat dan meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap konsep serta penerapan termodinamika dalam bidang teknik mesin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.